Assalamualaikum teman-teman, kembali di OA Tekno dan kali ini saya mau membahas Realme 6 Pro dengan cara yang berbeda. Ini spek singkat dari Realme 6 Pro, Snapdragon 720G dan bla bla bla, layar 90Hz. Kawan-kawan semua pasti udah tau lah, kalau yang nyari video ini berarti udah ngikutin banget perkembangan Realme 6 Pro. Di channel ini juga udah sempet dibahas ya pas launchingnya kemarin. Tapi yang di video ini saya mau bahas, sebenarnya justru saya nggak mau bahas. Jadi di video ini saya akan coba ngasih perbandingan dengan Realme X. Kenapa Realme X? Karena waktu di India dia ini dibilang adalah penerusnya. Realme 6 Pro adalah penerus dari Realme X. Walaupun pas di Indonesia dibilang ini adalah penerus dari Realme XT. Tapi karena saya punyanya Realme X, di video ini saya akan kasih lihat bersandingan dengan Realme X, tapi saya akan komentar sedikit aja. Nih, kalian sambil lihat aja, pokoknya kalian komentarin sendiri, tulis di kolom komentar. Karena biasanya kalau saya bikin versus gini, ada aja di bawah yang emosi di kolom komentar, maksudnya yang emosi karena saya yakin itu loh adalah yang udah terlanjur beli salah satu device-nya yang merasa dijelek-jelekan. Padahal saya nggak pernah saya menjelek-jelekan suatu device, saya cuma berbicara apa adanya sesuai fakta dan data. Biasanya saya kasih datanya. Nah, di video ini saya mau bikin sesuatu yang beda. Pokoknya ini lagi di karantina jadi agak bosen, pengen bikin sesuatu yang beda. Saya kasih videonya aja, saya kasih lihat aja, kalian yang membandingkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kalian tonton dulu sampai selesai, baru tulis di kolom komentar sambil baca komentar teman-teman lain yang sudah ada. Nah, paling saya mau komentarin nanti yang jelas-jelas terlihat aja. Contohnya, perbedaan antara Realme 6 Pro dan Realme 6X adalah Realme 6 Pro layarnya IPS, sedangkan Realme X layarnya Super AMOLED. Walaupun, nah kalau kayak gini nih, ini casing bawaannya. Casing bawaan Realme X adalah casing bawaan yang paling bagus kayaknya yang pernah saya pegang. Untuk harganya ya, sama dengan Oppo K3 juga. Oke, tadi layarnya saya perlu kasih note di sini kalau layar IPS-nya Realme 6 Pro ini menurut saya itu bagus banget, hampir susah dibandingkan dengan layar Super AMOLED-nya Realme X. Oke, jadi saya akan banyakkan diamnya nih. Kalian lihat aja, saya cuma kasih lihat. Nanti berdampingan, kalian pasti sulit juga ya membandingkannya. Kalau saya sih sulit membandingkannya kalau nggak tahu kalau ini adalah IPS, yang satu adalah Super AMOLED. Tapi ada di satu titik nanti pas di situ ya saya ceritain perbedaannya yang sangat jelas terasa. Oke, silakan komentar. Yang ini kan 90 Hz, yang satu 60 Hz, apalah itu. Tulis saja di bawah. Ya saya tahu itu memang beda. Keunggulannya adalah layar Realme X ini gaming banget gitu katanya. Jadi dia udah 90 Hz. Nanti saya kasih lihat, kalian nilai sendiri seperti apa perbedaannya. Kan kelihatan ya nanti di gambar ini kayak saya kasih lihat. Dan catatan, video ini dibuat itu 24 frame per second. Oke, kalau yang nggak ngerti silahkan cari tahu maksudnya apa. Ya kalau 24 frame per second kalian nggak ngerti, terus kalian komentar tentang 90 Hz, ya gitu deh pokoknya. Oke, silahkan menilai sendiri sambil saya kasih sedikit background musik kali biar nggak bosan ya. Bagaimana dengan desainnya, desain kameranya? Suka yang banyak atau suka yang kameranya sedikit tapi optimal? Saya kasih data aja ya. Realme X sensor layar kamera utamanya itu menggunakan Sony IMX586. IMX586 48 megapiksel ini adalah sensor yang digunakan oleh flagship tahun lalu. Seperti contohnya OnePlus 7 Pro. Ini kalian sambil lihat nih tuh layarnya tuh. Coba bedain. IPS-nya bagus banget kan? IMX 586 itu digunakan oleh OnePlus 7 Pro, Zenfone 6, ROG 2, Redmi K20 Pro, Black Shark 2 Pro. Itu semua flagship masing-masing merek yang harganya tentu harga flagship. Dibanding Realme X ya maksudnya ya.
Ini Realme X HP mid yang dibenamkan sensor tersebut, sensor yang sama. Nah, pilih mana dengan Realme 6 Pro yang menggunakan sensor titik-titik-titik? Silahkan isi sendiri di komentar, kolom komentar di bawah. Tahu kan kalian pasti Realme 6 Pro menggunakan sensor apa? Nanti ada lagi nih yang udah kayak dibikin kayak gini masih tetap protes lagi. Kalau nggak tahu jangan bikin video ya, ntar gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah mulai terbiasa dengan komentar seperti itu. Ini tuh, aduh. Jujur aja awalnya saya bingung ini IPS atau bukan, sampai nanti ya. Nanti ada titik di mana perbedaannya sangat jelas terasa. Nih 90 Hz-nya silahkan dinilai. Kan katanya kalau 90 Hz di menu aja udah kerasa ya. Silahkan dinilai sendiri. Saya nggak akan komentar. Nah, ini SoC-nya yang satu Snapdragon 710, yang satu 720G. Kalau soal SoC, saya udah bikin video gaming testnya masing-masing, jadi silakan dinilai. Bukan silakan dinilai lagi, saya udah menilai juga kalau itu ya di sana. Tapi kalau menurut saya sih buat casual gamer 710 udah sangat enak. Walaupun tentu 720G lebih kenceng, lebih mantap buat gaming tentu. Nih, lihat nih. Dua-duanya dark mode on ya. Dua-duanya ini saya bikin full display brightness-nya. Nah, screen of display. Ini yang membedakan Super AMOLED dengan IPS biasa. Layar IPS nggak punya screen of display ya, always on display kalau di Samsung atau di merek lain. Di sini istilahnya screen of display, itu yang dia nggak bisa. Jadi, nah kebalikannya 90 screen refresh rate bisa diganti kalau di Realme 6 Pro. Jadi masing-masing device itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah makanya saya mohon maaf sama kawan-kawan yang nanya, Bang mending HP ini atau mending HP ini? Pertanyaannya kalau kayak gitu doang saya nggak bakal bisa jawab, karena terlalu banyak faktor yang membedakan di dalam sebuah HP. Bukan cuma prosesor doang, bukan cuma SoC doang gitu ya. Ada layar dan lain-lain. Terus kebutuhan orang juga masing-masing beda-beda. Fokusnya di mana gitu? Apakah fokusnya main game atau di kamera atau apa gitu kan? Jadi saya nggak bisa jawab kalau pertanyaannya cuma seperti itu, kurang spesifik. Udah nggak ada masalah kalau cuma buat di user interface penggunaan sehari-hari ya. Dua-duanya udah cukup ngebut. Kita lihat sensor dulu, tapi yang ini belum ada sensornya. Install dulu. Ini sekejap aja kok, pakai wifi. Dan nih ya, saya kasih lihat sebentar. Nah kan udah beres. Dua-duanya sama kok, lengkap dua-duanya sensornya. Normal buat harga segini tuh normal kalau sensornya lengkap. Nah ini kameranya. Kalau yang Realme X benar-benar full screen, nggak ada potongan kamera seperti ini. Ini lihat deh itemnya, bandingin itemnya nih. Dan kalian perhatikan itu mengganggu nggak buat kalian? Kalau buat saya pribadi sih nggak ganggu ya. Cuma tetap harus disebutkan ini ada apa namanya tuh, punch hole. Apa sih dia sebutannya Realme ini? Setiap merek beda-beda sih istilahnya. Yang pasti itu ada tompelnya lah, dua gitu. Antara hitam apa namanya, hitam pinggiran, hitam bezel sama hitam layar tuh kalau di Super AMOLED kan mirip banget, nggak kelihatan beda karena memang benar-benar mati. Tapi yang ini aneh, IPS tapi kok mirip hitamnya tuh, kayak nempel hitamnya layar sama hitam pinggirannya. Jadi kualitas IPS-nya walaupun IPS tapi baik sekali. Nah soal kamera ini kalian nilai sedikit aja karena
Tadinya saya mau gabung di sini, tapi kayaknya kepanjangan videonya bakalan. Jadi kamera nanti saya bikin video terpisah aja hasilnya ya. Ini saya kasih lihat menu-menunya aja. Kalian silakan nilai sendiri. Ada nggak fitur yang kalian cari di salah satu dari HP ini? Jadi bisa menentukan mau beli yang mana. Soal beli, saya harus kasih catatan kalau Realme X dan juga Oppo K3 itu sama lah, itu satu angkatan kayak Avanza Xenia. Ini adalah HP yang buat saya sih kayaknya mereka tuh bikinnya sedikit kayaknya ya. Jadi ini HP yang sangat unik sehingga langka. Jadi kalian kalaupun punya duit belum tentu saat ini bisa beli Realme X. Itu catatan aja. Masih ada kali kalau di seller-seller toko-toko biasa ya. Nanti kalau ada link saya taruh di bawah deh. Yang pasti Realme 6 Pro nanti linknya saya taruh di bawah karena pasti ada. Oke, menu-menunya. Wih, mantep ya Realme X, layarnya penuh, nggak ada gangguan apapun. Mantep bagi sebagian orang, bagi sebagian orang lagi yang nggak suka sistem motorik. Saya sih kurang suka memang sistem motorik, tapi kan itu selera ya. Jadi nggak mantep gitu. Itulah maksudnya, tiap orang tuh beda kebutuhannya, jadi seleranya juga beda. Jadi nggak bisa ditanya mendingan HP ini atau mendingan HP itu dipukul rata untuk semua orang. Nggak bisa, pertanyaan seperti itu sangat sulit untuk dijawab. Kecuali, bang, kameranya bagusan mana sih? Nah, kalau itu masih bisa. Buat game ini, kencangan mana sih? Itu masih bisa. Tapi kalau bagusan HP mana sih? Antara ini dua, itu susah. Oke ya, untuk kamera nanti hasilnya saya bikin di video terpisah. Mungkin aja konsepnya sama seperti ini, kalian nilai sendiri. Saya pengen lihat aja nih responnya seperti apa sih kalau video yang konsep seperti ini. Wih, langsung keluar. Keren sekali kalau Realme X. Tapi sekeren-kerennya Realme X, dia hanya punya satu lensa kamera depan. Untuk kualitas kalian nilai sendiri. Kalau kuantitas lensa jelas Realme 6 Pro menang. Dia punya dua, Realme X 51. Nah, ini hasilnya tuh. Ingat, ini hasilnya di layar ya. Jadi kualitas layar juga menentukan. Yang kanan Realme X Super AMOLED, yang kiri IPS. Oke, selera kalian lebih cocok yang mana coba? Ini saya dubbing ngomong-ngomong ya. Jadi lensa kedua di depannya itu adalah lensa wide angle. Oke, sampai segitu kali ya. Nanti untuk hasil kameranya ditunggu. Gimana? Sekarang udah boleh, saatnya kalian tulis di komentar di bawah apa yang kalian suka dan apa yang kalian kurang suka dari masing-masing HP ini. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Jangan lupa oatekno.com kalau mau lihat berita informasi teknologi. Sampai jumpa, terima kasih dan wassalamualaikum.